Saya ingin mewawancarai tentang kewirausahaan di bidang otomotif. Perkenalkan, nama saya Aldo Diansyah. Saya Bagas Atimanandi. Dan langsung pertanyaan pertama. Bisa dong perkenalan dulu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Pratama, biasa dipanggil Tito ya kan. Iya. Saya sekaligus pemilik bengkel rumahan ini nih, David Singlar ya kan. Ini saya berkesempatan di sini mau diwawancarain oleh teman-teman nih tentang kewirausahaan otomotif nih. Ya, itu aja kan saya. Itu nama bengkel apa tuh? Nama bengkelnya David Singlar. Nah, kenapa milih nama itu? Nama itu saya pilih karena bengkel ini lebih tepatnya beraktivitasnya malam ya. Sekaligus juga mengambil namanya dari nama gue sendiri gitu. Bengkel ini dari kapan tuh kamu itu? Gue mulai dari tahun 2022. Awalnya sih dari hobi, ya kan. Hobi iseng-iseng, terus banyak juga teman-teman yang motornya kayak kendala yang ngeluh, trouble mesinnya gitu, terus ngeluh ke gue nanya nih karena gue ngerti nanya kenapa nih motor gue gini. Nah dari situ gue coba ngecek-ngecekin aja penyakit motor apa sih, karena kan rata-rata ke gue spekan lah motornya, bukan motor servisan. Kebetulan gue ngerti, ya udah lama mereka gue repair, harga juga nggak terlalu mahal lah ya, di bawah harga bengkel-bengkel gede. Cocok, ya udah akhirnya mereka rekomendasi dari teman ke teman, akhirnya pada kesini jadinya. Di mana lokasi pertama bengkel ini dan apakah ada alasan khusus memilih lokasi tersebut? Lokasi ngambil di rumah gue sendiri sih di sini, Jalan Bilang Pulau BNJ nomor 8, karena ya gue sebenarnya gak ada niatan buat buka bengkel, cuman kayak lebih iseng-iseng buat hobi gue sendiri awalnya. Cuman ya karena anak-anak juga sering nongkrong kesini, sini tempatnya luas ya kan, nggak apa ya, bisa kalau motor lu kenal racing malam-malam di situ aman, nggak bersih. Itu sih makanya pada dirinya sini. Sejak kapan bengkel ini berdiri dan bagaimana perkembangannya sejauh ini? Perkembangannya berdirinya itu 2023, salah 2022 lah sih. Perkembangannya dari lama-lamaan berjalan aja sih. Cuman ya kan namanya kayak gini nggak bisa ditentuin lah. Lu setiap bulannya berapa orang masuk orang, terus juga berapa banyak yang datang gitu. Nggak menentu lah lebih tepatnya. Rame sih rame. Bagaimana awal mula perjalanan usaha bengkel? Awalnya gue pertama belajar ngecat. Jadi pertama belajar ngecat dulu. Body sih waktu itu apa ya? Jadi itu rame tuh orang pada ngecat Speedy dulu pertama. Gue iseng kan, coba belajar ngecat di motor gue aja, Speedy-nya kalau rusak gak belajarnya ya tinggal repair lagi. Akhirnya ngecat coba belajar, oh bagus nih. Ngecat hasil cat gue taruh di Snapgram, megang Instagram gue. Terus kalau mau nge-repair Speedy, masih Speedy doang tuh gue, belum yang lain Speedy. Langsung aja DM di Instagram lagi. Udah dari situ berjalan, lama-lama pelek udah rame tuh, lagi warna-warna candy lah waktu itu, zaman itu warna-warna candy 2022 itu candy rame. Lama-lama body, udah lama-lama body gue merangkap ya kan, sembari belajar lama-lama coba bikin mesin. Sekarang jadi body bisa ngecat, pokoknya ngecat servis buat up tuh bisa. Layanan utama di bengkel ini apa tuh? Sebenarnya kalau layanan utama lebih tepatnya ke arah mesin sih, bore up gitu, tune up. Kalau buat servis jarang sih, gue lebih ke arah expect rata-rata. Itu juga kebanyakan Vario, Aerox. Dulu Aerox 2022-23 Aerox. Nah, kesiniannya udah Vario lah. Itu. Kalau proses sehari-hari bengkel ini gimana sih? Kalau sehari-hari proses sebenarnya tergantung kerjaan yang masuk, tergantung orderan yang ada kerjain. Juga kalau misalnya itu kan kadang gua ngerjainnya lebih tepatnya sendiri lah. Ya ada yang bantuin kayak adik-adik gua. Cuman kalau mereka kan yang gampang-gampang lah, anggap orang masuk bongkar bodinya, motor mesin. Kalau lebih ke mesinnya gua, cuman nggak bisa diburu-buru. Emang nggak bisa di tepat waktu tuh, nggak mungkin tepat waktu ngerjain kayak. Kan kayak contoh kemarin mana ya? Motor itu kemarin tuh kayak Vario, nyatanya seminggu ternyata udah lebih, udah 2 minggu baru bisa hidup, tinggal hidup doang aja motor. Kalau karyawan ini gimana? Gua kalau karyawan tuh sebenarnya nggak ada. Dulu sebelumnya ada sebenarnya, cuman karena ada masalah internal ya cabut lah karyawan, itu nggak jelas itu.
tantangan besar di sini Tantangan besar. bikin motor apa tuh? Jadi kalau bikin motor tantangan besarnya nggak ada. Kedua tantangannya customer yang nggak sabaran. Ah, Kedua yang maunya cepet, kayak buru-buru. pengen cepet selesai. Tapi sementara duitnya aja motor masuk nih, anggap motor masuk hari ini. Tapi jangan dikerjain dulu bang, kita belum ada, ntar tunggu kabar dari gua. 3 hari kemudian masuk nih duitnya. Berharap motornya besok langsung kelar, mana bisa kan gitu. Itu tantangan gitu. Pokoknya intinya lama di pengerjaan mesinnya lah. Iya. Itu yang kebanyakan tuh kayak gitu di sini. Kalau cara ngebangun hubungan sama customer tuh gimana tuh, Bang? Sebenarnya kalau cara ngebangun hubungan sama customer lebih kepada kalau gua customer itu apa ya? Ya kalau gua misalkan customer itu lebih arahnya kayak rata-rata susah juga sih sebenarnya sebelum masuk sini teman sendiri rata-rata. Jarang orang luar. Dari teman ke teman gitu. Iya, teman ke teman, misalnya teman gua, contoh tuh yang tadi yang bedut, si gua bikin vario di sini, dia bawa temennya bikin ke sini juga, nah, di sebelah motornya ada. Jadi dia udah lihat hasil jadinya baru mau masuk. Terus apa harapan atau rencana ke depan untuk bengkel ini? Rencana ke depannya sebenarnya lebih gue saring lagi sih customer. Kenapa gue saring lagi? Kemarin ada aja masalah ya gitu. Masalah contohnya kayak motornya lama juga pertama ngasih duitnya sebulan ya langsung cicilan kredit. Sekarang motornya jadi cepat, kedua budgetnya minim, maksain lah. Padahal gue udah bilang bahwa budget lu sekian, gaji lu kerjanya sekian, coba dipikirin lu mau bikin spek segini, pikirin lagi ke depannya. Karena ya motornya contohnya kemarin motornya Mio dah, mau bikin Mio karena ngeliat patokan di Mio yang gue pakai harian, ya patokan hariannya gue kemana? Harian gue kan jatuhnya sini, dimakan lah ini pokoknya tiap hari keliling-keliling dekat-dekat, gak gue pakai kerja. Dia pengen ya contoh customer gue itu adalah dia pengen punya Mio gue kan spek 200 cc. Dia gua nggak pakai kerja, dipakai aja jarang kayak gini kan. Nah dia pakai rumah di Lebak, rumah di Rawabelong, kerja di Pondok Indah. Segini aja bensin gocap kalau gua jalan-jalan ener ya. Pego aja paling dikit gua keluar bensin pego, beli bensin. Itu sih tantangan customer kita lebih besar lagi. Terus apa pesan atau saran untuk orang yang ingin terjun di bidang usaha bengkel? Wah, yang terjun kayak gini sebenarnya lebih tepat ya. Masalah bisa atau enggak sih belakangan, yang penting mau belajar mencoba dulu dari nol. Tapi terutama lu belajar nyobain motor sendiri. Kedua, kebetulan kalau gua di awal-awal apa ya, dibilang pahitnya itu nggak bisa metokin harga. Walaupun kata lu nih kerjaannya capek, kalau bisa gua kalau sama teman awal tuh itu beliin gua rokok dah, itu beliin gua ini, beliin gua itu aja kayak beliin rokok, gua repair atau lu beli barangnya gua pasangin. Soalnya kalau lu baru langsung ngincer, oh bengkel itu banyak nggak juga, karena kedepannya lu harus nunggu berapa bulan dulu atau belum bisa dulu aja, udah paham baru bisa gitu. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Sebenarnya kalau ada yang disampaikan sih nggak ada sih, cukup segitu aja.